ikuti kuliah subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah pendengar ya, dan juga pemirsa RRI Pro 1 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa bersama hari ini di kuliah subuh edisi Senin 28 Zulhijjah 1444 Hijriah di 17 Juli 2023. Dan pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu dan juga pencerahan dari Ustadz Dr. Muhammad Zainal Abidin MAG. Assalamualaikum Ustadz Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan pendengar dan juga pemirsa kita dalam kondisi yang baik, sehat ya Ustadz ya. Sama-sama. Dalam keadaan yang bahagia. Dan pagi hari ini kita akan bicara mengenai implementasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita sama-sama kembali bisa bertemu di acara kuliah subuh Pro RRI untuk menambah wawasan keilmuan kita, menambah pengetahuan kita tentang Islam ya. Sebagaimana kita pahami sama-sama bahwasanya Islam itu merupakan dinul alim ya. Agama yang memang sangat concern dengan pengetahuan. Menuntut ilmu dalam Islam merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim ya. Bahkan kita juga diminta untuk menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat ya. Minal mahdi ilal lahad ya. Nah, itu bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menambahkan pengetahuan. Karena memang dalam beragama ini yang namanya pengetahuan itu sangatlah penting ya, termasuk dalam hal akidah atau tauhid ya. Islam merupakan agama tauhid ya, yang bicara tentang keyakinan tentang Tuhan yang itu disampaikan di dalam ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis tentang bagaimana gambaran mengenai Tuhan yang kita sembah. Dan ini akan bernilai, akan memberikan manfaat kalau itu persepsi yang kita bangun tentang Tuhan itu adalah benar. Karena betapa banyak perbedaan di antara agama-agama itu muncul bukan pada tataran realitas ya, kenyataan. Karena kita memahami senyatanya itu ya Tuhan itu ya memang esa gitu ya. Itu yang kita persepsikan ya. Dan kita meyakini bahwasanya persepsi kita tentang Tuhan itu adalah yang benar ya. Itulah yang kita yakini dalam Islam. Barangkali demikian juga agama-agama yang lain ketika bicara tentang Tuhan dalam persepsi mereka gitu ya. Ada yang berpandangan Tuhan itu dalam konsepsi ada Trinitas, ada Trimurti ya. Sehingga persepsi itu menjadi sangat penting dalam kita beragama ya. Persepsi merupakan bagian dari cara pandang ya, atau idrak atau pengetahuan kita mengenai suatu hal, itu persepsi ya. Jadi kita membangun persepsi kita berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Makanya kita sangat bersyukur di subuh hari ini, di setiap subuh ya kita bisa kembali untuk sama-sama membangun persepsi kita atas pengetahuan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi perintah di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi. Sebagaimana tadi kan disampaikan, topik yang akan kita bicarakan di subuh hari ini tentang bagaimana implementasi tauhid di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita sudah sama-sama memahaminya bahwasanya tauhid itu merupakan hal yang sangat esensial di dalam Islam gitu ya.
hal yang sangat penting. Islam adalah agama tauhid, agama monoteis ya. Jadi kalau kita pilah-pilah ya dalam kehidupan kita sebagai manusia, ada dua macam kubu besar ya. Ada yang namanya teistik, ada yang ateistik ya. Ada yang percaya dengan Tuhan, ada yang tidak percaya dengan Tuhan ya. Nah kemudian di antara sekian yang percaya dengan Tuhan juga macam-macam ya. Ada yang monoteis, ada yang politeis. Monoteis itu yang tauhid tadi, memandang atau meyakini bahwasanya Tuhan itu adalah Esa. Juga ada yang politeis ya. Tuhan itu banyak ya. Tuhan itu bermacam-macam sesuai dengan tugas dan fungsinya. Itu juga ada nanti diyakini oleh kelompok manusia. Tetapi dalam Islam dengan sangat tegas Tuhan mengatakan bahwa kita adalah agama yang tauhid. Tuhan Allah itu dikenakan atau Tuhan mengenakan dirinya bahwa dia adalah yang huwallahu ahad, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu bagian surat yang pendek yang sering kita baca, yang itu mengandung unsur-unsur aspek-aspek yang berhubungan dengan tauhid. Setidaknya ada dua hal yang penting ya yang bisa kita ambil dari surat Al-Ikhlas yang tadi dibacakan, bahwasanya Tuhan itu adalah ahad. Tuhan itu pada dirinya adalah ahad. Tuhan itu adalah Esa gitu ya. Ini sesuatu yang harus kita yakini sama-sama gitu ya. Tuhan itu Esa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kita hanya menyembah kepada Tuhan dan kita mohon pertolongan kepada Tuhan ya. Ahad, Esa. Kemudian yang kedua, Allah samad. Allah itu dalam hubungannya dengan makhluk merupakan as-samad. As-samad itu bahasa kita tempat kita bergantung kepada Tuhan ya. Mungkin kalau dalam istilah yang sering kan ada orang istilah bersemedi gitu ya. Semedi itu kan dari akar samad juga, menyatukan diri dengan Tuhan ya. Jadi Tuhan dalam dirinya adalah Tuhan yang ahad, Tuhan yang Esa. Kemudian hubungannya dengan yang lain adalah as-samad, tempat bergantung segala makhluk atau ciptaan Tuhan. Nah ini kemudian diformulasikan oleh para ulama kalam ya. Jadi ilmu yang membahas tentang tauhid ini ada beberapa istilah gitu ya. Ada ilmu akidah namanya, ada ilmu tauhid ya, ilmu aqaid ya. Kemudian ilmu kalam ya. Karena juga sering digunakan istilah ilmu teologi atau ilmu tentang ketuhanan. Nah, di antara ulama juga macam-macam, nanti ada ulama fikih, ada ulama tasawuf, termasuk juga ulama kalam ya. Nah, di antara ulama kalam yang banyak diikuti di kita ya, yang membahas tentang tauhid ini adalah Imam Asy'ari gitu ya. Bila memformulasikan tentang sifat-sifat Tuhan ya, yang sering kita juga menghafalnya gitu ya, tentang sifat Tuhan yang ada sifat yang salabiyah, ada sifat yang ma'ani ya. Dalam formulasinya Imam Asy'ari itu Tuhan itu ya yang ahad itu kemudian diturunkan menjadi 5 sifat salabiyah. Salabiyah itu sifat yang mungkin kalau bahasa kita itu sifat yang negatif ya. Maksudnya sifat yang laisa la gitu ya. Misalnya Tuhan itu qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat ya. Ketika bicara tentang qidam, Tuhan ada Tuhan yang la awwalalah, Tuhan yang tiada berpermulaan. Tuhan baqa, Tuhan la akhiralah, Tuhan yang tidak berkesudahan ya. Itu diantara sifat yang berhubungan dengan keahatan Tuhan, ahad Tuhan tadi ya. Kemudian yang berhubungan dengan misalnya Tuhan yang sama tadi ada yang ma'ani ya, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat yang orang sering kemudian dikupas dengan berbagai macam interpretasi, yang pada prinsipnya bahwa semua qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam merupakan pemberian dari Tuhan kepada kita gitu, yang harus kita syukuri, kita implementasikan dalam kehidupan keseharian ya. Oke, jadi yang prinsip yang pertama yang harus kita barangkali sama-sama laksanakan, memastikan persepsi kita tentang Tuhan itu udah benar, udah pas gitu ya. Nah kemudian yang keduanya, bagaimana agar pengetahuan kita tentang Tuhan yang benar tadi itu bisa kita laksanakan dalam kehidupan
keseharian. Ada beberapa barangkali kata kunci yang bisa kita pegangi di sini sebagai panduan kita dalam mengimplementasikan konsepsi tauhid dalam kehidupan keseharian ini ya. Beberapa misalnya pertama konsepsi mengenai al-ahad tadi ya, tentang Tuhan yang esa, kemudian as-samad ya, kemudian juga ungkapan tentang Tuhan yang lahul mulk ya, lahul mulk gitu ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu beberapa ungkapan yang kita sering zikirkan, kita jadikan wirid dalam setiap sesudah kita melaksanakan ibadah fardu. Itu juga bagian dari bagaimana persepsi yang kita bangun tentang Tuhan ya. Pertama Tuhan tadi yang ahad ya, Tuhan yang esa, yang kemudian dikupas oleh para ulama mutakalimin, para ulama tauhid tentang Tuhan yang salabiyah tadi, Tuhan yang khidam, Tuhan yang baqa, Tuhan yang tidak sama dengan makhluk lil hawadis, Tuhan yang qiyamuhu binafsihi, Tuhan yang itu berdiri dengan sendirinya, Tuhan la yahtaj ilal mahal ilal makan, tidak perlu tempat, tidak perlu ruang waktu gitu ya. Kemudian Tuhan yang esa, yang wahdaniyat, Tuhan yang esa kita yakini Tuhan itu esa zatnya dan sifatnya gitu ya. Kemudian Tuhan yang as-samad tadi ya, Tuhan yang kita bergantung kepada Tuhan ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga tidak wajar kemudian dalam kehadiran kita meminta kepada yang selain Tuhan. Itu disebut dengan istilah syirik ya. Jadi lawan dari tauhid adalah syirik, ketika orang menyekutukan Tuhan dengan sesuatu gitu, dengan makhluk yang lain, tidak hanya kepada Tuhan yang menjadi orientasi. Nah, yang barangkali ini yang sering kita juga lihat dalam kehidupan keseharian deh. Kita mempersepsi Tuhan itu kan lahul mulk ya, Tuhan itu memiliki kerajaan. Mulk itu kan sama dengan milik ya, malik tuh fa'ilnya, isim fa'il ya. Mulk tuh Tuhan yang memiliki semuanya gitu ya. Jadi pada dasarnya ya, dalam ajaran Islam itu disebutkan tentang Tuhan itu yang malikal mulk, Tuhan yang memiliki segalanya. Sehingga nah ini yang seringkali kan yang menimbulkan kemudian banyak problem di kita, ketika kita menganggap kita juga memiliki gitu ya, merasa memiliki harta, memiliki mungkin kedudukan, pangkat, memiliki nama, macam-macam gitu ya. Padahal secara tauhid itu ya semuanya milik Tuhan, lahul mulk gitu ya, bagiannya kepemilikan gitu ya. Kadang ini kan yang sering menimbulkan konflik ya di kita, di masyarakat, berebut harta itu kan, atau menganggap itu punya kita, sehingga kadang mungkin nyambut baca cakutan kalahian. Itu kan yang barangkali yang mungkin secara implementatifnya itu yang perlu kita laksanakan dalam keseharian. Cara pandang ya tentang Tuhan yang memiliki segalanya, Tuhan yang lahul mulk atau malikal mulk, Tuhan yang memiliki ya, Tuhan yang maha sang pemilik ya. Ya semuanya kita hanya diberikan titipan oleh Tuhan. Kemudian lahul hamd, Tuhan yang itu bagi Tuhan segala puji-pujian. Dan juga kadang kita juga sering di sini abai gitu ya, konsepsi tentang lahul mulk, lahul hamd. Kita kadang kala ketika dipuji itu merasa bangga ya, ujub, muncul kadang riya, kadang sum'ah, itu yang disebut dengan penyakit hati ya, tidak mengembalikan bahwa semuanya merupakan bagian dari pemberian Tuhan, dari karunia Tuhan yang harus kita syukuri ya. Itu juga kadang yang banyak kemudian dikupas oleh keilmuan tasawuf, bagaimana cara kita untuk tazkiyatun nafas ya, membersihkan diri kita, kemudian mujahadah, melatih rawdatun nafas, melatih jiwa kita agar persepsi kita tentang Tuhan sama dengan praktik yang bisa kemudian kita laksanakan. Nah, kemudian bagaimana cara kita melaksanakan dalam keseharian. Saya kira dalam Islam juga sudah memberikan rambu-rambu atau penjelasan tentang bagaimana cara kita melaksanakan dalam keseharian tentang konsepsi tauhid ini. Tadi pertama kita memang harus belajar ya, menambah pengetahuan, menambah wawasan kita tentang Tuhan ya, mengenal Tuhan secara penuh gitu ya. Awaludin ma'rifatullah gitu ya. Awal agama itu merupakan
makrifat kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Yang tadi kan beberapa yang menjadi hal yang mendasar dari Tuhan. Tuhan adalah Ahad, Esa, Tuhan adalah As-Samad. Kemudian Tuhan itu Lahul Mulk, yang memiliki segalanya, Lahul Hamd, Tuhan memiliki segala macam puji-pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Tuhan yang kemudian berkuasa segala sesuatu ya. Ketika Tuhan itu berkuasa, kita hanya kemudian di sini menjadi ya udah gitu ya, Tuhan yang menghendaki gitu ya. Nah, hanya kita kemudian memang dituntut dalam Islam itu untuk melakukan yang namanya usaha atau ikhtiar, itu bagian dari perintah Tuhan, kasab atau usaha. Nah, kemudian masalah hasil Tuhan yang menentukan ya. Jadi pertama dibangun persepsi, yang kedua kemudian kita juga diminta untuk membiasakan dalam keseharian melafazkan ya konsep-konsep tertentu yang itu berhubungan dengan tauhid ya. Misalnya konsepsi mengenai subhanallah, maha suci Tuhan, itu bagian dari konsepsi keahatan Tuhan, Tuhan yang ahad ya, suci dari segala macam yang dipersepsikan oleh makhluk tentang Tuhan itu esa. Kemudian alhamdulillah ya, puja-pujian hanya bagi Tuhan ya. Jadi kalau misalnya kan orang memuji kita, alhamdulillah ya, kembalikan kepada Tuhan ya. Kemudian yang ketiganya misalnya tentang kepemilikan ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuhan ya, kita ini semuanya milik Tuhan. Jadi kalau misalnya kita ada sesuatu yang musibah kepada kita, itu biasanya kita ucapkan ya. Kemudian juga ada ungkapan yang Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya. Itu sejumlah kalimat-kalimat thayyibah yang kita lafazkan sebagai bagian dari implementasi tauhid dalam kehidupan keseharian. Cuma tadi yang paling penting, paling mendasar ya, itu bukan semata-mata di lidah kita atau di lisan kita, tetapi bagaimana agar kemudian bisa kita hayati, kita pahami. Yang ini tentunya di antara caranya ya dengan belajar ya. Dan saya kira momentum kita di kuliah subuh ya, setiap hari kita laksanakan, juga di banyak majelis taklim di kita di tempat kita ini, itu merupakan bagian dari wahana sarana kita untuk terus menambah pengetahuan kita, wawasan kita tentang agama Islam ya. Barangkali demikian ya pengantar awal tentang bagaimana implementasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah, tabarakallah. Ya, kita sudah dibekali oleh Ustadz Zainal pagi hari ini untuk menjalankan berkegiatan kita sampai malam nanti ya Ustadz ya. Bagaimana kita bisa melaksanakan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya baik, tadi Islam adalah agama yang sangat concern dengan ilmu pengetahuan ya Ustadz ya. Benar. Baik, sudah tidak sabar lagi nih pendengar kita yang dirahmati Allah dan juga pemirsa kita yang ingin bergabung di 081151111410 dan 051132515562. Ya silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terputus, silahkan dicoba kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Ica. Ya, Mas Masri di Jorong, silakan. Silakan, Mas Masri. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Masri. Alhamdulillah, ya. Kabar sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan yang berbagi ilmu, memberi pencerahan, dan Mbak Ica pembawa acara kuliah subuh, mudah dicurahkan awal sehat, Ustaz. Yeah. Begini Ustaz, minta pencerahannya begini. Ini misalnya kan Masri lah misalnya Ustaz. Misalnya Masri beribadah karena orang. Nah, kita kan beribadah kan karena Allah Ustaz. Tapi kan kalau karena orang seperti apa, misalnya kan Masri kan sembahyang misalnya dilihat baca masih wah payainya gitu, dilihat baca misalnya ini baca. Nah itu seperti apa Ustaz? Tapi kalau nggak dilihat orang, alah nanti aja lah kan. Nah, iya. Terus satu lagi Pak Ustaz, Tuhan itu kan satu, bahasa di Fatwa Ulama begini katakan, Tuhan itu satu, cuma ada di mana-mana. Nah itu pengertiannya seperti apa Ustaz? Itu mau pencerahannya. Terima kasih Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Masri di Jorong. Assalamualaikum. Ya silahkan berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ica. Ya Dokter Des silahkan di Sulawesi Selatan.
Ya, makasih ya Mbak. Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, silakan. Ini ya Pak ya. Misalnya orang ini yang nggak pernah melakukan salat Pak. Orang para ustadz atau ustazah Pak. Kalau kita salat itu kita berkomunikasi langsung dengan Allah. Apakah benar hal yang kayak gitu? Yang kedua, misalnya orang yang tadi tapi mendapat rezeki yang berlimpah-limpah, apakah itu termasuk ujian atau cobaan ya Pak? Itu aja Pak yang dia tanyakan. Salah hilaf, mohon maaf. Mbak Ica, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih Dokter Dea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muas, silakan Pak Muas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Muas. Mohon izin ulun nih nah salaman yang sudah hampir enggak jurang nih hanya kawa mengimplementasikan Pak surah Al-Ikhlas, jadi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya Allah Maha Esa, Allah tempat meminta sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan Allah tidak setara dengan sesuatu apa jua pun. Yang kedua, mohon izin ulun guru ulun memadahi ikam jaga hati-hati niat untuk melaksanakan ibadah, karena kalau bukan karena Allah itu akan merusak tauhid seseorang. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muas. Ada 3 pendengar kita dan juga pemirsa kita yang sudah bergabung. Ustadz, ada Mas Masri di Jorong, Dokter Dea di Sulawesi Selatan, dan juga Pak Muas. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih ya atas tanggapan juga pertanyaan dari Pak Masri, Bu Dia, kemudian sama Pak Muas tadi ya. Dari Pak Masri ya di Jorong tentang bagaimana melaksanakan ibadah tadi karena orang ingin dilihat lain orang seperti apa gitu ya. Memang kan dalam Islam itu kita diminta gitu ya untuk beribadah ikhlas karena Allah. Itu memang yang diminta, dituntut ya. Cuma kadang-kala kan memang dalam dalam keseharian itu seringkali kita jatuh dalam apa yang namanya ingin dipuji orang lain. Ria ya. Bisa ria atau ria itu bukan ingin dilihat namanya. Bukan. Ria ingin dilihat orang lain. Ria ya, atau sum'ah itu juga ingin didengar. Jadi ibarat tuh hendak disambati orang. Oh ini yang alim segala macam ya. Kemudian ada juga yang ujub tuh ke diri kita. Ujub tuh rasa paha haratnya gitu ya. Dan memang biasanya penyakit orang saleh itu ya ujub seringkali. Orang saleh itu masih orang yang ibadah itu biasanya ujub, merasa baik, merasa harat gitu ya. Kadang-kala ketika melihat orang yang dianggap berbuat maksiat tuh dianggap itu malah melanggar Tuhan. Jadi kayak semacam langsung menjudge ya, atau menilai, menghakimi orang lain. Itu penyakit yang seringkali menghinggapi orang-orang saleh gitu ya. Kalau yang paling tinggi itu ya takabur, sombong. Itu yang salah satu penyakit yang dimiliki oleh iblis gitu ya. Ketika merasa sombong bahwa dia diciptakan dari unsur yang menurut dia lebih baik daripada unsur penciptaan Nabi Adam ya. Dia dari api, Nabi Adam dari tanah gitu ya. Al-Quran itu menyebutkan ya, Allah berfirman, siapa ya yang berharap untuk pertemuan dengan Tuhannya, liqa rabbih, falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaklah dia kemudian famayar julika fal ya'mal amalan salih, mengerjakan amal saleh ya. Kemudian walam yusyrik bi ibadati rabbih, dan tidak menyekutukan Tuhan dalam beribadah
kepadanya. Itu juga saya kira bagian dari tantangan. Kita memang tidak, yang namanya kehidupan ini kan kita tidak langsung bisa tuntas gitu ya, tidak bisa langsung sampai bahwa kita sudah pada makam yang tidak berubah-ubah gitu ya. Namanya kita ini kan karena kita bagian dari unsur-unsur yang bermacam-macam asal kejadian kita, sehingga seringkali kita lalai ya. Makanya apa yang kita laksanakan dalam ibadah keseharian ya, misalnya sembahyang itu kan bagian dari kita untuk minta bimbingan dari Tuhan ya. Ihdinas siratal mustaqim gitu ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta jalan yang lurus ya, bukan jalan yang sesat yang tak ada dasar di dalamnya, bukan juga jalan yang maghdub. Maghdub itu orang yang tahu tapi tidak melaksanakan, dimurkai ya. Jadi ibarat itu kita bukan jalan orang yang bodoh yang tidak tahu gitu ya. Karena kan juga ada orang yang menyembah Tuhan tapi memang karena kebodohan dia, tidak tahu gitu ya. Dikira misalnya meminta lawan itu, lawan benda, lawan makhluk itu dianggap bagian dari sebuah kebaikan karena ketidaktahuannya gitu ya. Itu mungkin bermasalah tapi lebih ringan dibandingkan dengan orang yang tahu tapi tidak, tadi kan yang maksud itu kan yang dimurkai, orang yang tahu tapi tidak melaksanakan sesuai dengan pengetahuan dia ya. Makanya kita dalam proses yang kehidupan ini kan senantiasa meminta kepada Tuhan yang namanya hudan atau hidayah, petunjuk kepada Tuhan. Jadi bukan kata final. Dan dalam Islam juga ada yang namanya istighfar gitu ya. Jadi kalau kita merasa misalnya kita ada lalai, lengah atau ghafil atau merasa lepas dari apa yang menjadi ketentuan yang seharusnya, kita dimintakan untuk kembali namanya taubat ya, istighfar, astagfirullahaladzim. Itu biasa kan kita baca sesudah sembahyang ya. Ini kan juga bagian dari kalau misalnya dalam sembahyang itu kita melaksanakan sembahyang itu dengan motivasi yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya, kita beristighfar kepada Tuhan ya, kita kembali kepada Tuhan. Nah itu yang namanya proses ya. Jadi kita beragama ini bukan sesuatu yang sifatnya jadi gitu ya. Jadi bukan, orang menyebut ada istilah having religion, ada being religious gitu ya. Having religion itu beragama itu sudah final, selesai gitu ya. Itu bukan seperti itu. Dalam Islam itu kan kita being religious tuh menjadi proses tuh, being itu kan proses yang tidak selesai gitu ya. Ya kita berharap nanti di ending itu kita bagus gitu ya. Husnul khatimah itu harapan kita, doa kita gitu ya. Tetapi selama kita menjalaninya step by step itu kan kita berupaya untuk kemudian memperbagus ibadah kita, memperbagus akhlak kita, bagian dari perintah juga di dalam Islam gitu ya, menambah pengetahuan kita, itu kan bagian dari tuntutan juga. Jadi jangan sampai agar kita kemudian kita beribadah salah karena kebodohan kita, karena ketidakpahaman kita terhadap apa yang menjadi ajaran dari Islam itu sendiri gitu ya. Nah kemudian Tuhan itu satu tapi ada di mana-mana gitu ya. Nah ini kan tadi yang di dalam sifat 20 ya, atau tentang ilmu akidah tauhid yang dipelajari di kita tentang Tuhan ya. Tuhan itu qiyamuhu binafsihi. Tuhan itu qiyam itu ya berdiri sendirinya. Dia Tuhan la yahtaj, tidak membutuhkan makan, tempat, yang itu yang kemudian membuat kekuasaan Tuhan itu menjadi tidak atau terkurangi. Tuhan tuh esa ya, nggak mungkin Tuhan bergantung dengan ciptaannya. Tidak mungkin Tuhan, karena yang namanya waktu itu kan ciptaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan misalnya ada ini kan juga yang seringkali menjadi perbedaan persepsi tentang Tuhan ya, antara kalangan misalnya kalangan yang Wahabi, Salafi dengan kalangan yang di Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dikonstruksi oleh Imam Asy'ari itu Tuhan itu ya qiyamuhu binafsihi ya, untuk menghindari tadi kan persepsi yang tidak pas tentang Tuhan. Tuhan bertempat tinggal, Tuhan diam, sehingga kan nanti kesannya tempat tinggal Tuhan kan pasti lebih luas daripada Tuhan. Itu kan yang seringkali menimbulkan nanti kemudian persepsi yang tidak pas tentang Tuhan ya. Tuhan misalnya dipandang diam di langit atau Tuhan dalam ruang waktu ya. Ini kan bagian yang secara tauhid, secara akidah sudah tidak tepat gitu ya. Akan bisa menimbulkan persepsi yang clear tentang Tuhan. Itu yang kemudian dikupas secara panjang lebar dalam ilmu tauhid tentang Tuhan yang qiyamuhu binafsihi tadi menurut yang dipahami oleh
ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Nah, kemudian saya kira dalam kita juga keseharian juga seringkali melihat gitu ya. Misalnya ketika orang minum minuman teh gitu ya, dia harus pakai gula. Ketika gula kemudian diaduk, di manakah gulanya katanya gitu ya. Itu kan juga seringkali ungkapan ilustrasi tentang Tuhan itu ya di mana-mana ada gitu ya. Jadi kita meyakini Tuhan itu ahad ya. Tuhan itu Esa. Ini bagus saya kira bahasa Indonesia gitu ya. Esa tunggal ya. Tidak terbagi-bagi. Karena kalau kita bilang satu itu kan bisa nanti 2, 3, 4 atau 1,5 gitu ya. Dalam Islam itu Tuhan itu ya Esa, Tuhan itu Esa zatnya gitu ya. Nah, ini kadang-kala juga memang ada perbedaan cara pandang ya. Misalnya ada di antara mazhab kalam, namanya mazhab di dalam Islam itu tentang Tuhan itu menyebutkan Tuhan itu hanya zatnya saja, tidak punya sifat, karena sangat ingin mengesahkan Tuhan, mentenzihkan Tuhan. Tuhan mendengar dengan zatnya, Tuhan mendengar dengan atau berbicara dengan zatnya. Itu yang salah satu pendapat ya, mazhab yang disebut dengan mazhab Mu'tazilah. Tetapi dalam mazhab Ahlus-Sunnah itu mengatakan Tuhan itu memiliki sifat, tetapi sifat Tuhan itu tidak lepas dari zatnya gitu ya. Bukan entitas yang berdiri sendiri gitu ya. Misalnya begini, mungkin di dalam agama-agama para Islam gitu ya, kan ada meyakini tentang para dewa gitu ya. Ada dewa dewa angin, dewa bayu ya, dewa matahari, dewa hujan, macam-macamnya, ada sejumlah dewa-dewa ya. Nah, ini kan yang jadi problem sebenarnya di sini, ketika itu kan dianggap menjadi entitas berdiri sendiri, oknum yang berdiri sendiri, itu yang problemnya gitu ya. Kalau seandainya itu kan dianggap bagian dari sifat Tuhan saja gitu ya, itu kan di kita sama dengan teologi di kita Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya, bagian dari sifat Tuhan, Tuhan yang maha yang maha kuasa, Tuhan yang menurunkan hujan, Tuhan yang yang menerbitkan, menciptakan matahari, Tuhan yang macam-macam gitu. Itu kan bagian dari sifat-sifat Tuhan. Yang itu kata Imam Asy'ari itu tidak lepas, bukan bagian yang berdiri sendiri, itu bagian dari zat Tuhan juga, bagian dari bukan oknum atau bukan entitas yang berdiri dengan sendirinya. Nah, itu juga yang menjadi kritikan terhadap misalnya agama Nasrani ketika mengatakan Tuhan itu punya anak, Tuhan itu Tuhan ada yang Roh Kudus, ada yang Tuhan yang Bapa di surga gitu ya, dengan berbagai macam penjelasan argumentasi ya. Di dalam Islam Tuhan itu ya Esa gitu ya, tidak punya oknum yang yang salah, tiga segala macam. Ya Tuhan itu Esa, tidak punya anak, tidak diperanakan. Tadi kan sebagaimana tadi kata Ustaz Muaz tadi ya, tentang surat Al-Ikhlas tadi ya. Kayak itu yang Tuhan satu dan ada di mana-mana. Kemudian ini ya tadi ya yang dari Ibu Dia ya di Sulawesi Selatan, jauh gitu ya dari Banjarmasin, tentang apakah benar dengan sholat kita berkomunikasi dengan Allah? Oke, ya memang iya ya. Sembahyang itu merupakan bagian kata ulama mi'rajnya orang beriman ya. Nabi itu kan ketemu Tuhan langsung ya di Sidratul Muntaha ketika peristiwa Mi'raj Nabi gitu ya. Nah, oleh kita umat Nabi Muhammad ini kan itu diulang terus gitu ya, karena kan oleh-oleh dari Mi'raj itu adalah sembahyang. Nah, mi'rajnya kita tuh ya sembahyang gitu ya. Sembahyang itu kan bagian dari komunikasi kita dengan Tuhan ya. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Kan itu kan yang wajib kita baca Al-Fatihah gitu ya, bicara tentang Tuhan yang Bismillahirrahmanirrahim, kemudian puji-pujian bagi Tuhan. Nanti iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, terus kemudian permohonan doa kepada Tuhan. Itu terus yang kita bangun di dalam sembahyang kita, komunikasi dan doa gitu ya. Maka sembahyang itu sebetulnya ya doa juga, permohonan kepada Tuhan, terutama untuk meminta hidayah kepada Tuhan ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warafani warazukni wahdini wa'afini wa'afani. Sebenarnya doa juga gitu ya, doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Nah, kemudian ketika misalnya kita ada tadi kan kesalahan gitu ya, ada dosa, apakah kemudian bisa diampuni tadi ya. Memang nanti biasa kan oleh para ulama fikih itu kan dibagi, diklasifikasi lagi. Dosa itu ada macam-macam ya. Ada dosa kepada Tuhan. Kalau memang kepada Tuhan tuh ya langsung kepada Tuhan selesai gitu ya, kan dengan Tuhan. Nah, memang kadang yang jadi suatu ketika dosa berhubungan dengan makhluk Tuhan. Itu yang jadi problem gitu ya. Misalnya kita bisi hutang lawan kawan gitu ya. Ini nggak bisa selesai kalau nggak dilunasi utang dengan teman tadi gitu ya. Itu kan yang jadi caranya itu ketika berhubungan dengan makhluk ya, kita
selesaikan dulu dengan makhluk, kemudian baru nanti kepada Tuhan permohonannya. Jadi memang kalau dihitung yang lebih mudah tuh ya dengan Tuhan langsung tuh lebih mudah karena hanya dengan Tuhan. Kalau hablum minanas. Ya, kalau yang hablum minanas saya gak problem gitu ya. Tapi kalau pun juga nanti misalnya kita kada kawan lagi gitu ya, misalkan bahari berhutang lawan kawan, kada tahu lagi di mana kawan rimbanya itu, ya sudah kita pasrahkan dengan Tuhan, mengharap yang mudah-mudahan Tuhan yang akan menyelesaikan. Itu yang paling yang bisa kita lakukan ketika itu berhubungan dengan tadi kan yang makhluk Tuhan ya. Tapi memang dimintakan biasanya kalau terkait dengan dosa kepada makhluk ya, hablum minanas itu harus diselesaikan dulu baru kemudian nanti minta ampun kepada Tuhan ya. Tadi ada pertanyaan dari Dr. Dea juga Ustadz mengenai orang yang mungkin begini, orang yang tidak taat kepada Allah tapi selalu mendapatkan nikmatnya. Apakah itu bentuk ujian atau bagaimana? Oke. Memang kan di dalam ya Islam itu kan ada istilah ya, ada istilah memang karunia, ada istilah istidraj dia. Istidraj karunia itu kan itu yang berbahaya gitu ya. Karunia itu kan ya ada pemberian karena memang dia mengamalkan mungkin melakukan hal yang baik gitu ya. Diberikan oleh Tuhan karunia itu ya biasa gitu ya. Tapi kalau istidraj itu biasanya kenikmatan berbungkus azab yang gitu, nanti ya kayak semacam ditunda ya. Jadi nikmat itu kan diberikan ini kayak orang naik ke atas gitu ya. Ketika kemudian di puncak dijatuhkan itu kan sakit sekali gitu ya. Namanya istidraj gitu ya. Nah, ini juga bagian yang memang kita kita jauhi. Namun perlu kita juga nih ya sebagai bagian dari tauhid tadi ya. Bahwasanya sebujurnya kan yang namanya ibadah tuh tidak berkorelasi langsung dengan harta, dengan kepemilikan macam-macam. Bahkan ibadah itu sendiri merupakan bagian dari karunia Tuhan gitu ya. Jadi gini, misalnya kita kawas sembahyang subuh ya, sembahyang subuh berjamaah, sembahyang subuh kita melaksanakan sembahyang subuh, itu bagian dari karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Alhamdulillah, kawas sembahyang, kawas sujud menghadap Tuhan, itu sudah bagian dari karunia gitu ya. Karena kita dalam hidup ini betapa banyak orang yang diberikan oleh Tuhan kenikmatan malah kada sembahyang gitu ya, kada bersyukur. Kita oleh Tuhan diberikan nikmat karunia bisa sembahyang, itu sudah merupakan bagian dari karunia Tuhan tanpa harus kita kaitkan dengan harta, berlimpahnya harta, dengan macam-macam gitu ya. Bahwa rezeki yang besar kita ibadah itu merupakan rezeki dari Tuhan gitu ya, yang itu kita dipilih Tuhan lah untuk kemudian tetap menjadi bagian makhluk yang seharusnya gitu ya, seorang yang abid, seorang yang melaksanakan ibadah kepada Tuhan ya. Ya, kemudian tadi dari Pak Muas ya, ini saya kira bagian dari pengayaan kita di kuliah subuh hari ini tentang surat Al-Ikhlas tadi yang memang jadi bagian dari yang memang saya kira kita hafal nih ya, kan ini kan bacaan sembahyang yang paling sering dibaca. Jadi kalau misalnya ada survei tentang surat apa yang paling populer, paling sering dibaca, sepertinya Al-Ikhlas akan masuk yang kriteria paling tinggi gitu ya, sesudah Al-Fatihah gitu ya. Nah, hanya memang yang sederhana ini menyimpan ajaran tauhid yang itu bisa merangkum gitu ya. Jadi kalau kita misalnya gini, tauhid dalam keseharian, cukup kita berpegang pada 2 ayat pertama, Tuhan itu ahad, Tuhan itu samad, udah selesai gitu ya. Tuhan pada dirinya adalah Tuhan yang qul huwallahu ahad gitu. Nanti kan ada banyak penjelasan, tapi pada prinsip Tuhan itu adalah ahad, esa gitu ya. Kemudian Allah samad, Tuhan itu tempat bergantung kepadanya. Makanya ada beberapa kemudian yang coba untuk memformulasikan tentang konsepsi tauhid yang simpel bagi orang masa kini dengan 2 macam, tauhid ahadiyah, tauhid samadiyah gitu ya. Tuhan ahadiyah atau Tuhan itu ya esa. Jadi tidak boleh kita menyekutukan Tuhan. Jadi pada dirinya Tuhan itu adalah esa, yang tidak boleh kita syirikkan, kita sekutukan. Nah, hubungan Tuhan dengan makhluknya itu adalah asamat sama dia gitu ya, bahwa makhluk itu bergantung kepada Tuhan. Jadi kalau kita menyederhanakan konsepsi tentang tauhid dalam misalnya ilmu-ilmu kalam, sifat 20 yang umul barahin macam-macam yang kulasanya kupas ya, jadi ada yang kitab matanya, ada kitab syarahnya, ada kitab yang kemudian memberikan apalagi yang penjelasan lebih detail lagi, hasyiah, ta'liq macam-macam gitu ya. Itu bisa kita sederhanakan dengan 2 tadi ya, yang itu bersama dari surat Al-Ikhlas dari yang dibacakan oleh Ustaz Mas tadi. Tuhan itu adalah ahad, Tuhan itu adalah samad. Jadi istilahnya itu tauhid ahadiyah, tauhid samadiyah itu sudah selesai gitu ya. Jadi ini yang simpel. Mungkin bagi kita yang mungkin sangat sibuk, kita meyakini aja ini sumbernya jelas gitu ya tentang Tuhan. Nah, itu bagian dari konsepsi atau persepsi yang kita bangun mengenai itu, yang kemudian nanti
secepat mungkin bisa nanti kita laksanakan dalam bentuk ibadah. Ibadah itu kan nanti kan ada ibadah mahdoh, ada ibadah yang sifatnya muamalah sosial gitu ya. Saya kira demikian. Baik Ustadz, sebelum kita akan terima lagi pendengar dan juga pemirsa kita yang bergabung di Kuliah Subuh, kita jeda sesaat. Oke, ya. Kuliah Subuh Pro 1 FM. Tidak akan bergeser kaki manusia pada hari kiamat nanti di hadapan Tuhannya, sampai ditanya tentang 5 perkara. Umurnya untuk apa dihabiskan? Masa mudanya untuk apa dihabiskan? Hartanya dari mana dia dapatkan? Dan dibelanjakan untuk apa harta tersebut? Dan sudahkah beramal terhadap ilmu yang telah ia ketahui? Hadis riwayat At-Tirmizi. Subuh Pro 1 FM. Terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, tetap bersama kami di Kuliah Subuh bersama Ustadz Dr. Muhammad Zainal Abidin MAG. Kita bicara mengenai implementasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung terima pendengar kita yang bergabung ya Ustadz. Silakan. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cakrawala, silakan Pak, bisa singkat ya Pak ya. Implementasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari ya. Pada dasarnya awal dari ma'rifatullah, jadi awal agama itu mengenal Allah SWT dengan setuntas-tuntasnya ya. Karena zaman-zaman kadang-kadang merubah hakikat tauhid. Jadi ada trinitas kan 1 ada 3, 3 ada 1. Nah di sini dalam pengubahan yang seperti tersebut itu kan maksudnya 1 juga. Namun di sini kan karena manusia ikut campur membuatnya, lalu pengorban seperti anak Tuhan itu kan mempunyai karakter bisa menjamin manusia dari dosa-dosa gitu loh. Jadi bagi mereka yang beriman kepada Trinitas tersebut, dia sudah jelas surga, nggak usah banyak basa-basi lagi gitu lah. Nah ini kan juga keyakinan berlomba di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita tauhid ini belum tuntas, itu bisa bergeser dia masuk zaman sekarang ini, karena itu terus selalu dibersihkan tauhid itu. Karena kalau tidak, mereka terjadi dalam 1 itu atau 3 tadi itu, akhirnya mereka mengamalkan tauhid tersebut yang seperti tauhid diri benar juga namanya. Nah ini yang perlu kita berhati-hati zaman globalisasi ini. Nah, argumentasi cara menghalalkan segala cara itu berlangsung zaman sekarang ini antara tauhid dan trinitas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cakrawala Bintang. Kita beralih ke WhatsApp Pro 1 Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau minta pencerahan tentang orang yang bersumpah dusta demi duit atau uang, padahal dia tahu kalau itu nyata-nyata salah, padahal dia seorang yang berilmu. Terima kasih Mbak Feni dan Pak Ustadz, mudah-mudahan selalu sehat lahir dan batin dalam lindungan Allah ya. Terima kasih untuk Pak Ahmad Uya di Muara Uya ya. Berikutnya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Hukum tentang ilmu tauhid dalam Islam, apakah Allah itu mengetahui segala perbuatan baik dan buruk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ada Pak Cakrawala Bintang tadi lewat telepon, ada Pak Ahmad Uya dan juga Mbak Farida dari Palu ya. Terima kasih Ibu Farida. Silakan Ustadz. Baik, Pak Cakrawala ya. Zaman bisa mengubah esensi tauhid begitu ya. Seperti kasus yang baru-baru ini ya, masih panas begitu ya Ustadz ya. Memang benar ya. Mengapa misalnya ada banyak nabi, ada banyak rasul yang datang kepada umat manusia, itu bagian dari karena adanya perubahan perubahan ya. Jadi kalau kita misalnya mengasumsikan melihat secara umum gitu ya, tentang konsepsi Tuhan para Islam itu sebenarnya ada aspek tauhid di sana. Hanya kemudian ada pergeseran perubahan ya, tentang misalnya kan tadi mengenai para dewa tadi kan, yang itu kan dianggap menjadi zat atau oknum yang berdiri sendiri ya. Mungkin kalau itu kita abaikan oknum, hanya bagian dari sifat Tuhan yang Esa zatnya tadi, itu tidak problem sebenarnya gitu ya. Itu kan bagian dari sifat Tuhan, sebagian dari yang tidak berdiri dengan sendirinya. Itu menjadi problem kalau itu menjadi oknum atau menjadi zat yang berdiri sendiri, sebagaimana yang kemudian
kita ketahui gitu ya tentang agama para Islam. Demikian juga Trinitas itu menjadi problem di dalam Islam kalau itu dianggap oknum yang berdiri sendiri, entitas yang berdiri sendiri. Tuhan yang di surga Bapa, Tuhan yang Roh Kudus, Tuhan Anak, itu kan dianggap 3 oknum, Trinitas gitu ya. Kalau misalnya itu merupakan bagian dari hanya metafor, dalam artian Tuhan itu Isa, kemudian anak itu merupakan perlambang tentang orang yang disayangi, kan ada ungkapan-ungkapan metaforik gitu ya, yang itu juga banyak diungkapkan di dalam Al-Quran. Itu ketika itu kan tidak dipandang bagian dari oknum, itu dianggap ya memang tidak problem. Hanya kan yang jadi problem ketika itu dianggap oknum atau Trinitas tadi kan 3-1 atau 1-3 yang kemudian dikritik oleh Al-Quran tentang konsepsi ini gitu ya. Kata Quran ya Tuhan itu kan ahad, kemudian samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Itu bagian dari saya kira ayat yang sangat tegas tentang konsepsi tauhid dalam Islam yang memang sangat sederhana gitu ya, sangat-sangat sederhana, tidak rumit, tidak jelimet gitu ya, yang itu kemudian membuat orang malah bingung gitu ya. Itu yang saya kira bagian dari keistimewaan Islam tentang konsepsi tauhidnya yang sangat sederhana gitu ya. Nah hanya memang tadi kan yang ini juga bagian dari mungkin kontestasi ya di dalam beragama, yang satu menawarkan selama Anda meyakini bahwasanya gitu ya, si anak ini kan juru selamat gitu ya, selesai gitu ya. Sebenarnya dalam Islam juga hampir serupa gitu ya. Kan di dalam Islam itu ada ungkapan la ilaha illallah gitu ya. Barang siapa yang di akhir hidupnya mengata la ilaha illallah dakhala jannah, itu kan ungkapan dari baginda Nabi gitu ya. Barang siapa yang di akhir hidupnya mengatakan atau meyakini tidak Tuhan selain Allah, dia akan masuk surga gitu ya. Itu sebenarnya simpel sederhana juga, hampir serupa. Hanya kadang-kali kita ini kan diperumit gitu ya. Misalnya yang mengucapkannya harus A, harus B, harus C, macam-macam dengan segala macam kerumitan yang ada di sana gitu ya. Jadi kalau di dalam Islam itu ya, bahkan ketika orang itu ya berbuat kesalahan misalnya selama 70 tahun, kemudian dia membaca atau mengucapkan satu kalimat tauhid tadi, itu udah hapus semuanya dosanya gitu ya. Sehingga dia mengatakan di antara ulama gitu ya, ulama tauhid, ketika mana yang lebih afdal ketika berbuat kesalahan, apakah membaca tauhid lafaz yang tadi kan yang la ilaha illallah ataupun istighfar? Dia mengatakan baca itu dulu, itu lebih afdal, kan itu menghapuskan semua dosa gitu ya. La ilaha illallah tadi ya. Baru kemudian istighfar. Ini kan bagian dari ini dari perbedaan. Tapi yang pada prinsipnya kita pun sebenarnya kan sederhana gitu ya, bahwa kita harus membangun konsepsi akidah kita dengan tadi kan kalimat thayyibah la ilaha illallah, yang kemudian nanti akan memiliki konsekuensi yang sangat yang banyak di dalam kehidupan kita, keseharian kita ya. Itu dari Pak Cakrawala. Kemudian dari tadi tentang bersumpah dusta pada dia orang alim, memang itu problem kita ya. Kadang-kala memang ilmu itu kan satu masalah, tindakan masalah yang lain gitu ya. Sehingga orang mengatakan dalam kitab beragama itu mesti memadukan antara, mungkin dalam istilahnya itu mind, body, and soul gitu ya, antara pikiran kita dengan jiwa, body itu tindakan kita ya, sama jiwa kita. Jadi harus satu kesatuan antara mind, body, and soul. Itu katanya biar kita menjadi tenang, tidak terpisah-pisahkan gitu ya. Kan ada yang pikirannya kemana, tindakannya kemana gitu ya, kemudian rasanya kemana. Itu kan yang di dalam Islam barangkali dengan istilah iman ya, akidah, ibadah, dan akhlak itu harus satu kesatuan. Jangan sampai kemudian akidahnya ke hulu, ibadahnya ke hilir gitu ya, akhlaknya ke tengah gitu ya. Itu kan sesuatu yang tidak pas. Saya kira itu juga bagian yang dicari di dalam Islam ketika orang yang kabura maqtan 'indallah an taqul ma la taf'alun gitu ya, yang antara pengetahuan dengan tindakannya tidak nyambung gitu ya. Ini saya kira juga bagian dari ikhtiar kita. Memang kadang-kala kita juga yang bisa lepas, bisa lalai, bisa hilap gitu ya. Jadi pertama kita bagaimana mendapatkan pengetahuan yang pas, yang benar. Yang keduanya bagaimana kemudian kita bisa bersikap, bertindak sesuai dengan pengetahuan tadi gitu ya. Itu tuh yang jadi problem awal kita harus belajar dulu. Yang kedua bagaimana agar kemudian kita bisa bersikap, bertindak sesuai dengan pengetahuan kita ya. Jadi antara mind kita, body kita dengan soul kita itu
connect gitu ya, nyambung istilahnya itu ya. Sinkron ya. Sinkron ya. Karena kalau misalkan ada perpecahan itu bagian dari orang nyebut istilahnya tuh penyakit ya, cognitive dissonance kognitif gitu ya. Itu ketika orang berrukuk paham itu berbahaya tapi tidak bisa melepaskan diri dari rasa nikmatnya rokok katanya gitu ya. Jadi antara kognisi dia dengan apeksi dia, rasa dia bahwa merokok itu merupakan bagian dari kenyamanan, itu yang orang menyebut dengan istilah cognitive dissonance. Salah satu penyakit dalam psikologi gitu ya, tentang disonansi kognitif gitu ya. Nah, kemudian mengenai tadi yang terakhir tadi mengenai Tuhan. Ibu Farida, apakah Allah itu mengetahui segala perbuatan baik dan buruk, itu bagaimana Ustaz? Oh ya, ini kan saya kira penting ini pertanyaan ini ya tentang Tuhan. Tadi kan kita menyebut Tuhan itu yang oleh ulama kalam, ulama tauhid itu kan dijabarkan tentang Tuhan seperti apa. Tadi ada Tuhan tuh yang punya ahad, yang salbiyah kalau dalam konteks ilmu tauhid di sifat 20 itu ya. Ada sifat yang nafsiyah wujud, sifat salbiyah, 5 sifat itu yang merupakan bagian dari ahadiyahnya Tuhan yang qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, itu bagian dari salbiyah, negatif atau yang negatif atau laisa. Tuhan laisa, Tuhan la itu kan sifat salbiyah. Nah, ada juga Tuhan yang ma'ani, Tuhan yang berhubungan dengan makhluk gitu ya. Tuhan yang qudrat, kuasa, iradat, berkehendak, ilmu. Nah, ini kan tadi ya. Tuhan tuh punya pengetahuan ya. Tuhan tuh mengetahui segala-galanya gitu ya. Itu yang kemudian sedikit pengetahuan itu kan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Makanya yang namanya kekuatan, power, kudrat, iradat, pengetahuan, ilmu, kehidupan, kita bisa sama ya, bisa mendengar, bisa melihat basar, bisa berbicara. Itu bagian dari yang dititipkan Tuhan sama kita gitu ya. Tuhan tuh punya sifat-sifat yang as-samad, samadiyah tadi kan, yang dalam konteks kemakhlukan kepada Tuhan diberikan titipan. Kita mengetahui sedikit, tapi Tuhan tuh pengetahuan Tuhan tuh maha dahsyat ya. Pengetahuan Tuhan tuh yang ilm, kemudian Tuhan yang dalam sifat maknawiyah, yang 7 sifat yang belakang, Tuhan yang alim gitu, Tuhan yang yang maha mengetahui. Itulah yang harus kita bangun. Tuhan tuh mengetahui segala-galanya. Tuhan mengetahui bahkan apapun yang terjadi atau sebelum malah kejadian gitu ya. Pengetahuan Tuhan tuh meliputi segala-galanya. Itulah yang memang harus kita bangun, tanamkan, bagian dari tadi yang konsepsi atau persepsi yang harus kita bangun tentang Tuhan. Karena kalau kita membangun persepsi yang salah, berarti ada problem nanti di tauhid kita. Ada problem di sana, sehingga ya kita sedapat mungkin nanti memperbagus atau menambah terus gitu ya wawasan kita tentang tauhid, sehingga nanti apa yang kita persepsikan mengenai Tuhan, apa yang kita ketahui mengenai Tuhan itu adalah tepat sesuai dengan apa yang menjadi ajaran di dalam Islam ya. Terus yang keduanya kemudian bagaimana agar bisa nanti kita mengimplementasikan konsepsi tauhid yang kita ketahui tadi dalam keseharian kita, bukan hanya kemudian diketahui tapi tidak dilaksanakan dan diamalkan. Semoga kita jauh dari kesesatan. Ya, mudah-mudahan. Apa yang bisa disimpulkan Ustadz? Bahwasanya Islam itu mengajarkan tentang konsepsi yang sangat sederhana. Tauhid yang bisa kita simpulkan dalam 2 kalimat, tauhid ahadiyah, tauhid samadiyah, kemudian ada jabaran dalam ilmu kalam antara ilmu tauhid dengan sifat-sifat Tuhan ya. Nah, kemudian kita dalam keseharian ya sedapat mungkin kita senantiasa agar hidup dengan semangat tauhid ini ya, dalam bentuk misalnya keyakinan Tuhan itu ahad ya, Tuhan itu bergantung, kita bergantung kepada Tuhan itu as-samad, Tuhan itu kemudian lahul mulk, yang memiliki segala-galanya, kita hanya titipan apa yang kita miliki, apa yang kita ketahui, apa yang ada pada kita merupakan bagian dari titipan Tuhan. Lahul hamd, Tuhan itulah tempat puji-pujian, kita hanyalah bagian dari kreasi Tuhan, bukan, tidak pantas kita mendapatkan puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Tuhan kemudian berkuasa atas segala sesuatu. Itu yang sedapat mungkin ya beberapa konsep kunci di dalam tauhid itu bisa nanti kita laksanakan dalam bentuk minimalnya misalnya dengan lafaz ya, ucapan kalimat-kalimat thayyibah ya, misalnya tentang Tuhan subhanallah, kemudian kalau dapat
karunia kebaikan alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar, terus innalillah, kemudian itu kalimat-kalimat tauhid itu bagian dari yang memang mengajarkan tentang tauhid, yang itu mudah-mudahan bisa nanti kita implementasikan dalam kehidupan keseharian kita, sehingga nantinya kita akan bisa selamat ya di dunia, dan nanti harapannya bisa juga selamat nanti di yaumul qiyamah, masuk ke dalam surganya. Demikian yang bisa saya sampaikan di kuliah subuh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Muhammad Zainal Abidin MAG sudah berbagi ilmu, memberikan pencerahan kepada kita semua, dan mari kita langsung implementasikan tauhid kita dalam kehidupan sehari-hari Ustadz ya. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, sampai di sini kuliah subuh edisi Senin 28 Zulhijjah 1444 Hijriah 17 Juli 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.